Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tuh gak jadi MC aku semangat. Hari Mau ini bercandain saya ya. enggak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia di jurusan multimedia. Oke. Sekarang apa yang mau kita bahas, Ibu? Wabah masih tetap. Wabah. Jadi kita pelajaran biologi hari ini enggak ya? Kita Kita sekarang barulah masuklah sejarahnya gitu kan Oh, ya. ada sejarahnya. Ada. Alhamdulillah. Gak berasa Jadi bukan salah lagi jurusan. Gak berasa salah guru saya ya. Iya, dan nggak berasa saya salah pelajaran rasanya. Oh iya, salah pelajaran tepatnya. Iya. Nah, Oke. Terus? kalau kemarin kan kita udah banyak bahas wabah yang meresahkan warga dunia ya. Oke. Dari wabah Justianus, terus the Black Death, terus ya Black Death itu pes gitu kan. Terus kemarin sempat bahas SARS, MERS, flu burung, flu babi, dan Ebola. Itu apa sih yang menyerang otak-otak gitu ya, Ebola. Nah, Terus sekarang dancing. ya wabah menari juga, dan wabah tertawa yang nggak bisa berhenti ketawa ya itu. Masih Nah, bingung aku mau ya wabah itu sama apa aku sih? juga masih bingung kenapa gitu bisa Aneh gitu aja ya. gitu, kayak ada wabah gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, PowerPoint nanti sudah di-share ya seperti biasa, nanti bisa ada juga nanti di atas. Oke. Sekarang kita melihat dari sisi sejarahnya ya, wabah yang pernah melanda Hindia Belanda. Belanda, Belanda. Ya, atau Lagi pantun apa? ya enggak. Terus apa kesannya ya? Nggak bisa pantun saya. Mau dilanjutin? Enggak lah. Nggak penting. Wabah yang pernah melanda Hindia Belanda, dan juga bagaimana cara penanganannya ya pada saat itu, dan bagaimana wabah ini mempengaruhi pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu kayak gitu, dan juga warga-warganya gitu kan. Wabahnya apa aja sih yang pernah melanda Hindia Belanda? Itu ada influenza, atau yang pada saat itu terkenal sebagai flu Spanyol kayak gitu ya. Influenza biasa ya. Iya, sebenarnya influenza, tapi sebenarnya nanti bisa Ada beda. menyerang ke paru-paru. Oke. Kenanya kayak pneumonia nanti kayak gitu kalau flu Spanyol sebenarnya. Tapi sebenarnya memang kalau gejala-gejala awalnya flu biasa, cuman memang obatnya kan nggak kayak sekarang ya, dan sistem kekebalan tubuhnya juga kan belum terbentuk. Kalau sekarang kan kita sudah membentuk ya gitu. Karena udah terlalu banyak virus yang menyerang. Iya, terlalu banyak virus yang menyerang ya. Lalu ada kolera. Nah, ini biasanya disebabkan dengan udara yang jelek, busuk kayak gitu ya. Itu juga pernah melanda London juga ya. Ternyata juga pernah melanda di Indonesia, di Hindia Belanda pada saat itu. Lalu ada demam kuning ya, demam Jadi kuning. kuning kayaknya. Ini sih sebenarnya Aku demam kuning. jangan, astagfirullahalazim. Demam kuning itu masih kayak penelitian sih sebenarnya, dia apakah kayak penyakit kuning. Tau nggak penyakit kuning? Tahu. Ya, yang suka nyerang anak bayi. mama aku pernah penyakit kuning dulu. Iya, bisa. Iya. Dari liver. Liver, tapi Dari ternyata liver. demam kuning ini dari nyamuk. Jadi kayak malaria. Jadi sebenarnya masih kayak, ini apa sih demam kuning tuh kayak Tapi gitu-gitu. sama nggak sama penyakit kuning? Demam aja sih, lebih ke demam. Demam tapi dia Kayak berubah malaria, warna jadi kayak kuning. malaria. Malaria kan menggigil gitu ya, Heeh. kayak gitu. Nah, kayak Tapi gitu. dia berubah warna Tapi jadi kuning, kuning. iya, bingung sih. Oh. Gitu. Apa kan kalau misalnya penyakit kuning mah sampai ke kuku-kuku kuning, Ya, ini mata. mata kuning, cairan buang air kecil kuning, kayak gitu, Iya, kuning iya. sekali Pokoknya ya. benar kuning kejadiannya. Terus kata mama aku gini, kalau misalnya mau penyakit kuning itu mau sembuhnya makan yang manis-manis, jadi nasi dikasih gula, kata mama aku. Bener. Mama aku bener-bener makan nasi pakai gula katanya. Glukosanya bikin Heeh. lawan si kuning. Kayak gitu. Ngerti deh. Terus makanya enak banget itu katanya makan kayak gitu. Iyalah pasti. Iya, nasi sama gula, gila. Kalau nasi sama garam masih enak lah ya. Nasi sama gula, ya Allah. Iya. Enak dessert. Oke. Master Chef ya Anda. Hanya berapa? Master Chef. Ya udah, oke. Master Chef jam 4 kali setengah Bisa 4. streaming. Oke. Terakhir pes. Nah, ternyata pes itu bukan hanya melanda Eropa ya gitu ya, the Black Death itu, tapi juga ternyata pernah melanda di Hindia Belanda, di ya wilayah kalau sekarang Indonesia seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama adalah influenza dulu ya, atau flu Spanyol yang pada saat itu memang sedang merajalela, menjadi pandemi ya di dunia. Maratulela. Oke. Garing banget. Garing banget asli. Nah, kalau misalnya ada yang lupa, bukan ada yang lupa, kalau misalnya ada yang tidak ingat ya, flu Spanyol itu bagaimana ya kan, menyebarnya kapan, ngantuk ya? Iya maaf.
menyebarnya kapan. Nah Lupa ini lagi video. suka begitu lah Anda. Tadi aku juga sebenarnya pengen nguap, itu tahan-tahan sama aku ya. Gak ada akhlak. Ini nguap aja lagi. Maaf, aku mah apa adanya. Ya apa adanya, ya nggak apa-apa. Nah kalau influenza itu sebenarnya kan kalau diingatkan lagi ya apa tuh namanya, menyebarnya di ketika Perang Dunia Pertama 1918 1919 gitu kan. Jadi menularnya tuh di sana. Di Perang Dunia kayak gitu. Okay. Jadi dan nama flu Spanyol ini sebenarnya kan salah satu nama yang memang dia masih kontroversi juga, apakah benar dari Spanyol apa bukan. Karena kalau dari Spanyol bilang bukan dari Spanyol, tapi dari Prancis. Makanya kalau di Spanyol bilangnya flu Paris. Tapi jadi karena saling nyalahin. Iya, saling nyalahin kayak gitu. Tapi karena pada saat itu di dunia yang pernah aku bilang ini, ketika Perang Dunia itu kan ada pembatasan pers di negara-negara yang ikut perang supaya nggak menekan mental si tentaranya kayak gitu. Nah Spanyol ini kan negara yang netral, yang akhirnya persnya dia tidak dibatasi kayak gitu. Makanya akhirnya kayak oh ini flu influenza ini dari Spanyol kayak gitu-gitu. Karena banyak pers yang datang dari Spanyol. Tidak dibatasi si persnya, tidak dibatasi. Jadi kayak orang-orang tuh baca apa tuh namanya, nonton atau baca berita tuh dari Spanyol, ada flu kayak gitu kan yang menyerang. Oh ini flunya dari Spanyol kayak gitu-gitu. Oh jadi informasi yang menyebar tuh ya seakan-akan dia datangnya dari Spanyol. Padahal sebenarnya datang dari mananya juga ini masih ada yang dari Amerika, karena yang terinfeksi pertama itu tentara-tentara Amerika kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Yang akhirnya sampai bisa menyebar ke Hindia Belanda pada saat itu ya kan. Berarti ini sudah menjadi tingkatannya pandemi gitu kan, wabah yang memang menyebar di seluruh dunia ya. Nah ini ada gambarnya. Jadi maskernya dulu begitu, ngap banget kayaknya. Itu iya kayak ditarik sama kepala. Kayak nyatu gitu sama topinya gitu. Iya, maskernya ya karena kan pada saat tapi itu pasiennya pakai masker? Enggak, pasiennya nggak pakai masker. Iya. Tapi iya, tetap benar. diisolasi, social distancing, jaga jarak kayak gitu ya. Sama kayak kita sekarang. Sama kayak kita sekarang sebenarnya. Ya. Pokoknya kalau pas aku baca buku flu Spanyol, wabah influenza, wabah terlupakan di Hindia Belanda, nanti itu apa ya, fenomenanya mirip-mirip kayak sekarang gitu. Nanti udah dijelasin ya. Nah, jadi wabah flu Spanyol yang merebak hingga menjadi pandemi di seluruh dunia pada 1918, wabah tersebut merupakan wabah yang sangat ganas karena membunuh jutaan orang, sekitar 20 hingga 40 juta orang meninggal. Jadi sekitar 60% penduduk dunia pada saat itu. 60%? Penduduk dunia? Iya, meninggal, terinfeksi, meninggal kayak gitu kan. Kita udah berapa persen ya? Sangat jauh lah dari situ. Masih nggak terlalu nggak kayak flu parah Spanyol. Ya. Ini parah banget, padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang ini sebenarnya wabah flu biasa, cuman memang kalau misalnya tidak ditangani segera itu menjadi paru-paru basah fenomenia gitu. Itu karena kan obat teknologinya pada saat itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan paru-paru basah udah ya bisa disedot kayak gitu kan. Ada obatnya. Bahkan wabah tersebut berhasil masuk ke Hindia Belanda. Nah, flu Spanyol merebak dan merenggut banyak nyawa dalam waktu yang sangat cepat. Flu Spanyol bahkan tidak terjadi di Batavia, tapi yang memang penularan yang sangat besarnya, intensnya itu di Batavia, Jakarta ya. Kalau sekarang di Batavia gitu ya. Flu tersebut menyebar hingga ke Makassar. Nah, Jawa itu udah kena semua, bahkan sampai ke Makassar kayak gitu ya. Nah pada saat itu pada saat itu pemerintah Hindia Belanda meremehkan. Nah jadi memang dari awal itu sudah meremehkan wabah tersebut, sehingga pada akhirnya jadi kelabakan sendiri kayak gitu. Pemerintah juga lambat bertindak pada saat itu. Saat itu para dokter juga menyepelekan dan terimbas dampaknya. Banyak juga dokter-dokter dan nakes tenaga medis yang kena karena memang dia menyepelekan kayak bisa ya, padahal dia kan tenaga medis ya. Iya karena ya kirain flu biasa aja, karena masa penularannya emang lebih kita merasakan gejalanya lebih cepat. Kalau misalnya corona kan 14 hari tuh ya. Kalau ini cuma 2-3 hari tuh emang udah kayak demam panas sama aja ya, demam, flu, batuk kayak gitu. Nah ini banyak yang kayak cuman ya udahlah mungkin sakit biasa, nanti juga dikompres selesai kayak gitu kan. Nah jadi banyak yang padahal fenomena flu itu tuh udah ada, cuman masih aja tetap disepelein. Iya, tetap disepelekan kayak gitu, Nah, penularannya gimana? Kok bisa sampai ke Hindia Belanda? Yaitu dari perdagangan, dari kapal-kapal yang berlabuh kayak gitu. Jadi sebenarnya pernah tuh aku baca di yang buku flu influenza 1918 di Hindia Belanda itu,
Jadi kayak satu kapal misalnya datang ya, itu bisa jadi satu kapal itu semua terinfeksi itu. Wow. Awak kapalnya, orang-orang di kapal itu. Nah, terus mereka tuh menyebar ke Masyarakat. pelabuhan-pelabuhan situ karena memang pada saat itu penelitiannya adalah flu Spanyol ini menyebar lewat udara. Oke. Gitu. Selain awalnya memang kayak corona, kayak droplet kayak gitu-gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ada apa tuh namanya? Penelitian yang mengatakan bahwa ini menyebar dari udara kayak gitu. Makanya penyebarannya sangat cepat, cuman tindakannya sangat lambat kayak gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan banyaknya kematian. Kematian, betul. Dan kalau terutama kasus di Hindia Belanda ya. Kalau di Hindia Belanda di Indonesia pada saat itu adalah ya yang bisa berobat itu ya cuman orang-orang pribumi, orang-orang Eropa, orang-orang Belanda sama orang-orang Tionghoa pada saat itu. Dan bangsawan. Ya, ya bangsawan Jawa lah kayak gitu bisa bangsawan. Tapi kebanyakan adalah orang-orang yang Eropa sama Tionghoa karena pertama mereka punya uang, ya. Mereka punya uang dan dokter itu memang males kalau misalnya sama penduduk asli Indonesia atau ya kita sebut pribumi lah ya. Pribumi karena orang pribumi lebih percaya ini adalah kayak sejenis teluh gitu, tau nggak teluh guys? Oh ngerti. Jadi kayak ini karena tuh penyakit masih, dipelet gitu loh. Iya karena masih sangat primitif ya pikirannya. Tradisional gitu kayak ya, gitu. Jadi kayak oh ini kita dipelet gitu. Jadi lebih kayak banyak diteluh kayak gitu. Jadi lebih banyak ke dukun daripada ke gitu. dokter. Iya, bener. Di buku itu beneran. Ya, berarti itu fenomena emang itu uniknya Indonesia tuh kayak gitu. Iya, jadi ketika orang Jawa tapi itu sampai sekarang juga masih ada yang kayak gitu sih. Iya, sampai sekarang masih ada yang kayak gitu ya. Masih kayak ya udah kita ke dukun aja daripada ke dokter kayak gitu. Ya jadi akhirnya si dokternya juga ya udah mah penduduk pribumi pada saat itu nggak punya uang dan lebih percayanya ke dukun gitu kan. Udahlah ngapain lu ke dokter kayak gitu kan. Nah gitu, jadi banyak lucu gitu loh. Banyak penduduk Indonesia tuh terjangkit dan meninggal tuh gara-gara itu kayak gitu. Jadi banyaknya tuh penduduk kita yang meninggal. Iya, dibandingkan penduduk Eropa sama Tionghoa. Iya, betul kayak gitu. Jadi jahat juga ya. Iya, habis gimana dong? Ya gitu. Jadi tadi aku mau ngomong apa ya? Aduh lupa nggak inget. Ya itulah ya, pokoknya nanti inget sendiri lah. Nah itu untuk influenza, untuk flu Spanyol kayak gitu. Nah nanti kita ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai cara penanganan flu Spanyol ya, karena memang bukan berarti menyampingkan wabah lain tidak penting. Cuman kalau influenza ini bahkan sampai dibikin undang-undang. Apa tuh undang-undang? Influenza Ordonansi. Ya, undang-undang influenza kayak gitu di Hindia Belanda pada saat itu. Berarti memang sangat-sangat apa ya namanya, wabah ini tuh memang benar-benar krusial sekali, benar-benar memang mematikan ekonomi Belanda pada saat Hindia Belanda pada saat itu. Jadi mengacaukan kayak gitu. Jadi bukan menyampingkan wabah-wabah lain kayak gitu ya. Nah lalu ya, selanjutnya ada kolera. Nah ini di Palembang kalau nggak salah ya. Nah ini lagi dikasih vaksin ya. Kasian banget ya anak-anak. Iya makanya salah fokus aku. Kolera. Nah kolera tuh memang kalau misalnya kita lihat kolera itu memang dari udara yang kotor sih sebenarnya ya. Air kotor, bukan udara kotor, air kotor yang kita konsumsi. Kebayangkan masuk ke dalam badan ya. jadi penyakit kayak gitu. Nah pada saat itu di Batavia memang banyak air gitu kan, kayak rawa-rawa gitu yang memang yang memang kotor kayak gitu, yang akhirnya udaranya menyebar ke Batavia. Nah itulah yang menyebabkan kolera itu menjadi wabah di Batavia pada saat itu kayak gitu. Nah kolera masuk ke Indonesia Pulau Jawa pada 1800-an ya. Masuknya penyakit tersebut dikarenakan adanya kontak dagang India Jawa melalui Malaka. Dan jadi berarti pelabuhan juga kan. India Jawa saat itu juga sedang mewabah penyakit kolera. Jadi sebenarnya dibawa sama orang luar kayak gitu ya. Nah daerah pertama yang terinfeksi adalah Batavia. Diperparah dengan Batavia yang memang sanitasinya juga kurang baik pada saat itu, jelek kayak gitu ya. Semarang sampai ke Surabaya juga salah satu yang kena dampak besar juga karena dia kan kota pelabuhan juga ya. Surabaya gitu. Penyakit kolera dikarenakan minimnya literasi hidup bersih di masyarakat kayak gitu. Seperti buang air di sungai yang berpengaruh pada sanitasi, terus airnya diminum gitu kan. Jadi kayak gitu. Airnya benar-benar air jorok berarti. Iya, air jorok yang tidak layak untuk diminum. Tidak layak untuk dikonsumsi kayak gitu. Ya. Nah, penyakit kolera baru diidentifikasi pada 1883, penyebabnya adalah Vibrio cholerae. Ya.
nggak tahu saya itu apaan, kayaknya bahasa ilmiahnya gitu ya. Ya bahasa Latinnya. Bahasa latihannya gitu. Sekitar 125.000 orang Jawa sepanjang tahun 1821 meninggal dikarenakan penyakit tersebut. Kolera bahkan menjangkit masyarakat kelas atas seperti pemukiman orang Eropa ya, karena tadi ternyata juga dia di udara juga ngaruh kayak gitu kan ya. Padahal dia tidak meminum air itu. Iya, mungkin bisa jadi dia nggak meminum air itu, atau mungkin meminum sudah disaring tapi ternyata bakterinya masih ada, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, yang sebetulnya memiliki lingkungan yang jauh lebih bersih gitu. Berarti memang ya ini mengingatkan kita bahwa penyakit itu nggak memilih siapapun. Iyalah. Ya, makanya ketika Gak milih bilang kaya, gak milih miskin, miskin, gak milih status sosial. iya, makanya corona bisa menimpa siapa saja itu emang bener kayak gitu kan. Nggak peduli dia kelas sosial atas bawah, mau dia siapapun bisa kena kayak gitu. Malah sebenarnya yang banyak kena itu adalah orang-orang kelas atas. Kalau untuk COVID ya corona COVID. karena dia lebih intens mobilisasinya ya, Iya. kayak gitu. Ya seperti itulah gitu ya. Nah, jadi mengingatkan saya kepada juru bicara COVID waktu itu. Siapa? Dr. Tirta. Juru bicara COVID Si bapak itu. Iya, yang bilang orang miskin di rumah aja. Astagfirullah. Itulah ya, Bapak sehat ya, Pak. Mudah-mudahan. Bapak kaya. Nah, untuk kolera. Nah, bahkan kolera nanti berulang lagi sih wabahnya ketika lagi flu Spanyol tuh ada wabah-wabah lainnya. Kasian banget. Iya, jadi lagi flu Spanyol ada, kolera Kolera ada lagi ada. gitu. Kolera ada lagi ditambah. Jadi bingung ya yang mana yang akhirnya mau difokuskan. Difokuskan ditambah muncul juga demam kuning pas lagi Sama flu juga. Spanyol. Iya, lagi influenza. Jadi kayak pas lagi demam-demam loh kok muncul demam kuning yang kayak malaria kayak gitu. Nah, si demam kuning ini juga sebenarnya ini aku masih, kalau dari sumber memang masih sedikit, tapi dia ada di buku itu ya, di buku yang menjadi sumber aku lah gitu. Si influenza Hindia Belanda itu memang masih bingung sebenarnya ini dari bentuk penyakit, bukan bentuk ya, gejala penyakitnya itu seperti apa. Yang pasti dia demam dan menjadi kuning, makanya namanya demam kuning. Cuman beda sama penyakit kuning yang dia dari liver. Kalau demam kuning mah dari nyamuk gitu. Mungkin ngerti sih kayaknya. Tapi bukan disebut malaria, bukan, cuman mirip dengan malaria gitu. Mungkin karena keadaan lingkungan yang memang kotor, akhirnya beberapa penyakit itu bermunculan, termasuk si demam kuning. Bisa jadi si demam kuning ini. Jadi sebenarnya memang intinya sebenarnya demam kuning ini dari nyamuk kayak gitu. Takutnya kan orang-orang berpikir yang kita tahu kan sakit kuning dari liver gitu kan ya, yang bukan dari ya, nyamuk. kayak tadi aku bilang kan, sakit kuningnya sama nggak sama kayak liver. Nah, gitu. ini tuh beda dari nyamuk, tapi bukan malaria gitu. Cuman mirip seperti malaria gejalanya. Tapi mematikan. Mematikan sih enggak ya, maksudnya tidak seperti flu Spanyol gitu. Tapi dia cukup meresahkan juga karena ini penyakit apaan lagi sih gitu. Flu Spanyol aja belum selesai, ditambah kolera, ditambah demam kuning gitu kan, makin kayak pusing lah pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, ditambah dengan penanganan mereka yang lambat gitu. Ya. Nah, laporan tentang penyakit ini mendapat perhatian Kepala Dinas Kesehatan Umum pada saat itu, Dr. De Vogel ya. De Vogel memerintahkan, nanti kita sering bahas De Vogel ini ya, dokter ini, karena nanti dia cukup pusing juga gitu, pusing juga untuk menangani masalah flu Spanyol atau influenza itu ya. De Vogel memerintahkan dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap penyakit itu disusul dengan percobaan lapangan di Semarang dan Surabaya. Jadi tidak hanya di Batavia ya. Nah, dua kota yang memiliki pelabuhan internasional karena akhirnya ditemukan bahwa penyakit demam kuning ini berbeda dengan influenza, tetapi lebih mirip dengan malaria, tapi bukan malaria gitu ya, kan ya. Bukan malaria, tapi mirip sama malaria. Bukan malaria. Terus sama-sama dari nyamuk juga. Iya, sama-sama dari cuman nyamuk. Jenis nyamuknya berbeda. Jenis nyamuknya berbeda. Aku ada nama nyamuknya, cuman susah ya bahasa Latin. Intinya gini, jadi ada dua jenis nyamuk yang menyebabkan demam kuning ini. Pertama, nyamuk yang memang dia di pelabuhan. Jadi orang-orang di pelabuhan, makanya kan dibilang memiliki pelabuhan internasional gitu kan ya. Nah, sama dari kebun kelapa sawit gitu. Jadi akhirnya kegiatan ekonomi di dua sektor ini, di pelabuhan sama di kebun kelapa sawit itu dihentikan pada saat itu. Sudah lakukan fogging gitu? Enggak sih, lebih kayak cuman di karantina aja sih orang yang kenanya kayak gitu. Emang menular? Kan dari nyamuk. Enggak, maksudnya iya tahu dari nyamuk. Maksudnya ketika kita kontak sama si manusianya menular enggak gitu. Nah, itu
memang tidak dijelaskan di bukunya sih sebenarnya bagaimananya saya bingung ya kayak gitu. Saya soalnya penasaran beneran. Nah gitu, maksud pas aku cari di internet juga nggak banyak mencantumkan tentang ini demam kuning ini kayak gitu. Cuman kayak menarik aja kenapa aku masukin, menarik karena kayak pusing aja gitu pemerintah Hindia Belanda pada saat itu kayak cobaan Kayak bertubi-tubi gitu, kayak ribet kayak gitu. Belum lagi dari Syukurin. astagfirullah. Jahat soalnya. Jahat ya. Kayak mereka lebih jahat. Nah itu demam kuning